Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali di video virtual ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi atau nilai dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang ketenaga kerjaan. Di minggu lalu kita sudah membahas, kalian sudah mengerjakan pretest ya, berkenaan dengan judul ketenaga kerjaan ini. Nah, sebenarnya pretest minggu lalu itu Ustazah hanya ingin melihat kalian untuk membaca terlebih dahulu materi yang akan Ustazah sampaikan hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ketenaga kerjaan. Apa itu ketenaga kerjaan? Jadi ketenaga kerjaan itu dibagi menjadi 3 ya. Ada tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Ini adalah 3 permasalahan di dalam ketenaga kerjaan. Apa itu tenaga kerja? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat ya. Jadi tenaga kerja ini adalah orang-orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi tenaga kerja ini belum tentu orang yang sudah bekerja ya. Jadi tenaga kerja ini adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Tenaga kerja ini sendiri ya dibagi menjadi 3. Ada tenaga kerja terdidik, ada tenaga kerja terlatih, dan ada tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik ya. Apa itu tenaga kerja terdidik? Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keahlian pendidikan formal. Misalnya seperti akuntan, dokter, bidan, arsitek, guru, hakim, dan pengacara. Itu adalah contoh-contoh tenaga terdidik. Jadi tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian di dalam pendidikan formal. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Contoh tenaga kerja terlatih itu adalah sopir, kemudian tukang pangkas rambut, penjahit, dan penata rias. Apa itu tenaga kerja terlatih? Jadi tenaga kerja terlatih itu adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dari latihan atau kursus. Ya, jadi dia tidak menempuh pendidikan formal, melainkan dengan pendidikan informal, seperti tadi contohnya kursus ya. Kemudian ada tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Tenaga kerja ini adalah tenaga kerja yang memperoleh keterampilan hanya dari pengalaman dan kebiasaan, otodidak ya. Contohnya misalnya tukang sapu, tukang parkir, buruh kasar, dan misalnya pembantu gitu ya. Nah, itu adalah contoh tenaga kerja tidak terdidik. Kemudian kita akan membahas tentang angkatan kerja. Apa itu angkatan kerja? Jadi angkatan kerja itu menurut Badan Pusat Statistik atau BPS ya, adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Dengan demikian, angkatan kerja terdiri dari mereka yang bekerja dan pengangguran. Jadi intinya angkatan kerja ini adalah semua orang yang mempunyai pekerjaan ataupun yang punya pekerjaan tapi sementara ataupun yang pengangguran. Itu yang disebut dengan angkatan kerja. Dan usianya di atas 15 tahun. Apakah kalian termasuk angkatan kerja? Bukan ya, karena kalian bukan orang yang bekerja, bukan pula orang yang punya pekerjaan sementara, bukan pula pengangguran. Kalian adalah pelajar gitu ya. Maka meskipun kalian usianya di atas 15 tahun, maka tidak termasuk angkatan kerja. Yang ketiga, kesempatan kerja. Apa itu kesempatan kerja? Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang ya.
peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakatnya masing-masing, gitu ya. Jadi kesempatan kerja itu adalah peluang untuk bekerja. Kesempatan kerja itu adalah permintaan akan tenaga kerja ya, di mana keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan atau lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Dengan demikian, kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Jadi kesempatan kerja ini kan adalah peluang untuk mendapatkan pekerjaan ya. Artinya permintaan atas tenaga kerja. Oke, selanjutnya kita akan ke masalah tenaga kerja. Masalah tenaga kerja ada dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jadi jumlah angkatan kerja ini sangat banyak gitu ya. Orang-orang yang bekerja, mencari pekerjaan, itu sangat banyak. Sementara tidak diimbangi dengan kesempatan kerja gitu ya. Jadi angkatan kerja itu jumlahnya lebih banyak daripada kesempatan kerja. Akibatnya apa? Terjadinya pengangguran gitu ya, kesenjangan antara lapangan kerja dengan angkatan atau pencari kerja. Ini penyebab utamanya adalah jumlah penduduk yang terlalu banyak gitu ya. Yang kedua, mutu angkatan kerja yang rendah. Mutu artinya apa? Kualitas gitu ya. Jadi, saat ini semua perusahaan atau pemberi kerja menginginkan angkatan kerja yang terampil, siap pakai, dan berpengalaman di bidangnya. Namun, faktanya sebagian besar angkatan kerja Indonesia belum memiliki pengalaman kerja dan keahlian. Inilah permasalahan dari ketenaga kerjaan. Karena mutu angkatan kerjanya yang rendah, mengakibatkan kesempatan kerja yang ada tidak bisa dipenuhi oleh angkatan kerja yang ada, gitu ya. Selanjutnya, persebaran angkatan kerja yang tidak merata. Pembangunan yang tidak merata di setiap daerah merupakan faktor penyebab tidak meratanya persebaran angkatan kerja di Indonesia ya. Pembangunan yang lebih banyak dilaksanakan di kota mendorong angkatan kerja dari daerah untuk datang gitu. Angkatan kerja akhirnya menumpuk di kota, sementara di daerah kekurangan. Padahal masih banyak daerah yang lebih luas wilayahnya dan memiliki lebih banyak sumber daya alam. Akibatnya apa? Akibatnya banyak pengangguran di kota karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak bisa menampung semua angkatan kerja gitu. Nah, bukan hanya itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di daerah menjadi tidak optimal karena kekurangan tenaga kerja untuk mengolahnya. Jadi banyak angkatan kerja yang bermigrasi atau pindah gitu ya ke kota, mengakibatkan persebaran dari angkatan kerja ini tidak merata. Banyak angkatan kerja yang berada di kota menyebabkan lapangan pekerjaan atau kesempatan pekerjaan itu lebih sedikit gitu ya di kota, sementara di daerah yang sebenarnya membutuhkan angkatan kerja jadi tidak optimal gitu. Pengoptimalan sumber daya alamnya itu kurang karena apa? Angkatan kerjanya banyak yang berada di kota gitu ya. Selanjutnya adalah masalah upah tenaga kerja yang rendah. Nah, permasalahan tenaga kerja yang cukup memprihatinkan itu adalah rendahnya tingkat upah ya. Upah rendah umumnya terjadi pada sektor-sektor misalnya kayak pertanian, industri kecil, dan sektor informal. Secara ideal, upah seharusnya berfungsi untuk menjamin kehidupan yang layak, mencerminkan imbalan atas hasil kerja, dan memberi motivasi bagi peningkatan produktivitas kerja ya. Upah tenaga kerja di Indonesia itu masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Permasalahan upah tenaga kerja di Indonesia sebenarnya bukan hanya disebabkan penawaran tenaga kerja yang banyak gitu ya,
tapi juga karena rendahnya produktivitas tenaga kerja sehingga jumlah maupun kualitas barang yang dihasilkan pun rendah. Ini sebenarnya berhubungan dengan mutu angkatan kerja gitu ya. Kalau barang yang dihasilkannya rendah, maka bisa menjadikan upah tenaga kerja juga rendah karena mutunya angkatan kerja rendah gitu. Akhirnya produksi barang dan jasa yang dihasilkan itu rendah. Kalau produksi barang dan jasa yang dihasilkan rendah, otomatis akan menimbulkan apa? Ya, perusahaan tidak bisa maksimal dalam memberikan upah gitu ya.